Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-98. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, meskipun demikian, Nyi Praworo dan Winih tidak mau menjadi lengah. Demikian keduanya menyerang. Maka Nyi Praworo dan Winih pun telah menyongsongnya sambil memutar rantainya. Ternyata seperti yang diperhitungkannya, keduanya memang tidak mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk melawan Nyi Praworo dan Winih. Dengan demikian maka dalam waktu yang singkat, maka keduanya pun telah kehilangan kesempatan untuk melawan. Winih sempat membelit senjata salah seorang di antara mereka, sebuah kapak yang cukup besar. Ketika Winih menghentakkan rantainya, maka kapak itu pun telah terlepas dari tangannya. Orang itu tidak mampu berbuat sesuatu ketika rantai Winih pun kemudian terayun ke dadanya. Seleret luka menyilang di dada orang itu. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Selangkah ia terdorong surut tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya lagi. Maka orang itu telah jatuh terlentang pula. Sekali ia berguling, namun kemudian ia pun terdiam. Sementara itu, orang yang bertempur melawan Nyi Praworo itu pun telah kehilangan kendali akan dirinya. Bukan untuk menyerang, tetapi dengan putus asa ia berlari menuju ke pintu gerbang. Tanpa menghiraukan apapun lagi, orang itu ingin melarikan dirinya dari jangkauan rantai Nyi Praworo yang telah menyentuh pinggangnya. Namun orang itu terkejut. Demikian ia sampai ke pintu gerbang. Maka dilihatnya 2 ekor harimau siap untuk menerkamnya. Orang itu semakin menjadi kehilangan akal. Dengan serta-merta ia berbalik kembali masuk ke halaman sambil berteriak-teriak. Tetapi ia tidak berani lagi mendekati Nyi Praworo. Seperti orang yang terganggu sarafnya, ia berlari secepat-cepatnya, menghilang ke halaman samping yang gelap sambil masih saja berteriak-teriak. Sementara itu, Winih sempat mendekati lawannya yang sudah terbaring diam. Sambil berjongkok di sisinya, ia berkata, "Hei, lukamu hanya selapis tipis pada kulitmu. Aku tahu kau pura-pura mati, tetapi tidur sajalah dengan nyenyak." Orang itu masih tetap terbaring diam, tetapi ia berdesis, "Aku mohon ampun." "Aku tidak akan membunuhmu. Mudah-mudahan pemimpinmu juga tidak." Orang itu tetap tidak bergerak. Sambil tersenyum, Winih bangkit dan melangkah mendekati ibunya yang sudah berdiri di dekat Laksono dan Manggada. Dalam pertempuran yang sengit itu, Manggada dan Laksono memang merasa dirinya terlalu kecil. Bekal keduanya terlalu sedikit untuk terjun ke dalam pertempuran seperti itu. Bahkan seorang gadis muda harus melindungi mereka berdua. Tetapi keduanya tidak dapat ingkar akan kenyataan itu.
apalagi jika keduanya memperhatikan pertempuran antara orang-orang yang berilmu tinggi. Pemimpin perguruan Susuhing Angin itu ternyata sempat berteriak marah ketika ia melihat sekilas dari orang-orangnya yang tidak berdaya menghadapi perempuan. Namun ia sendiri tidak mempunyai kesempatan untuk membantunya karena ia sedang terlibat dalam pertempuran melawan Juragan Gula yang bersenjata sebuah tombak, yang termasuk salah satu dari pusaka-pusaka yang diperebutkannya. Pemimpin perguruan Susuhing Angin itu memang harus mengakui bahwa lawannya yang sudah terhitung tua itu memiliki pengalaman yang sangat luas. Betapapun ia mengerahkan kemampuannya, namun Juragan Gula itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan kadang-kadang pemimpin perguruan Susuhing Angin itulah yang terkejut mengalami serangan dengan unsur-unsur gerak yang tidak diduganya sama sekali. Kemarahan pemimpin perguruan Susuhing Angin itu sudah membakar ubun-ubunnya. Orang-orangnya telah mengecewakannya, sementara lawannya membuat jantungnya bagaikan meledak. Namun pemimpin perguruan dari Susuhing Angin itu tidak dapat mengingkari kenyataan yang digelar di hadapannya. Orang-orangnya, bahkan orang-orang yang datang dari perguruan yang lain yang ada di rumah Kiai Windukusumo yang besar dan berhalaman luas itu, telah dihancurkan oleh lawan-lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih kecil. Meskipun masih terjadi pertempuran di sana-sini, tetapi pertempuran itu tinggal sekedar penyelesaian saja. Jika para pemimpin itu tidak segera berhasil mengakhiri lawan-lawannya, sehingga dapat membantu orang-orang yang jumlahnya sudah jauh menyusut itu, maka mereka tidak lagi mempunyai harapan. Dengan marah pemimpin perguruan Susuhing Angin itu menyerang seperti arus banjir bandang. Juragan Gula yang melawannya sempat terdesak. Untuk beberapa saat ia melangkah surut. Bahkan pemimpin perguruan Susuhing Angin itu sempat menggeram pula. Ternyata kau cukup lihat di sana, tetapi kesempatanmu tidak terlalu banyak lagi. Juragan Gula itu sama sekali tidak menjawab. Tombaknya yang terayun mendatar hampir saja menyambar wajah lawannya. Tetapi lawannya itu sempat mengelak dan bahkan meloncat memasuki jarak jangkau senjatanya. Justru ketika tombak lawannya bergerak ke samping. Dengan derasnya senjatanya terayun mengarah ke dahi. Tetapi tombak Juragan Gula itu sempat berputar. Dengan landaiannya Juragan Gula itu sempat menangkis serangan itu dan menebas senjata lawannya, menyamping pula. Namun pemimpin perguruan Susuhing Angin itu sudah menjadi kehilangan kendali. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, ia berusaha melibat Juragan Gula itu pada jarak yang lebih pendek. Pemimpin perguruan Susuhing Angin itu berusaha agar tombak lawannya itu tidak banyak berarti lagi. Tetapi Juragan Gula itu cukup tangkas. Meskipun pertempuran itu jaraknya semakin rapat, namun tombak Juragan Gula itu masih tetap berbahaya. Bukan saja ujungnya, tetapi pangkalnya pun merupakan senjata yang sangat berbahaya pula. Ketika pangkal landaian tombak itu mengenai pundak pemimpin perguruan Susuhing Angin itu, maka orang itu meloncat beberapa langkah surut. Pundaknya terasa menjadi sakit sekali, bahkan rasa-rasanya ada tulangnya yang retak. Namun dengan demikian,
maka ia pun telah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Ketika ia mempersiapkan diri untuk bertempur habis-habisan, maka seakan-akan dari matanya telah membayang warna kemerah-merahan. Jari-jarinya yang menggenggam senjatanya itu telah disaput asap tipis yang berwarna kehitam-hitaman, seakan-akan memancarkan warna landasan ilmunya yang hitam pula. Juragan Gula yang melihat lawannya sampai ke puncak ilmunya, ia pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Kakinya yang merenggang dan sedikit merendah, pada lututnya itu seakan-akan telah menghunjam ke dalam bumi. Pertahanannya menjadi semakin kokoh, sehingga sulit sekali untuk digoyahkan. Pada puncak kemampuan masing-masing, maka pemimpin perguruan Susuhing Angin itu sudah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan segera, membunuh lawannya atau mati. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi kemudian adalah benar-benar pertempuran antara hidup dan mati. Pemimpin perguruan Susuhing Angin yang datang dengan dada tengadah beserta beberapa orang pengikutnya tidak mau mengorbankan harga dirinya. Ketika ia memasuki rumah itu, ia merasa yakin bahwa ia akan memegang peranan penting dalam perebutan pusaka-pusaka yang amat mahal harganya itu. Setidak-tidaknya, ia akan dapat menjadi penentu di samping Panembahan Leptogati sendiri. Namun ternyata ia telah mendapat lawan yang berilmu sangat tinggi. Bahkan di tangannya telah tergenggam salah satu dari pusaka-pusaka yang menurut ciri-cirinya adalah pusaka yang diperebutkan itu. Namun betapapun pemimpin dari perguruan Susuhing Angin itu berusaha, maka Juragan Gula itu masih saja tetap mampu mempertahankan dirinya. Demikianlah, pada tataran tertinggi dari hentakan ilmunya, maka pemimpin dari perguruan Susuhing Angin itu telah berloncatan berputaran mengelilingi lawannya. Semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga putaran itu menjadi bagaikan angin pusaran. Namun yang ada di dalam pusaran itu adalah seorang yang juga berilmu tinggi. Juragan Gula dengan tombak di tangan justru berdiri diam di tempatnya. Kakinya benar-benar bagaikan berakar menusuk ke dalam bumi. Pusaran yang mengitarinya itu tidak mampu menggoyahkannya. Meskipun Juragan Gula itu seakan-akan justru menunduk sambil memejamkan matanya, namun ia tahu pasti di mana lawannya itu berada. Pusaran yang semakin cepat sehingga berubah menjadi semacam kabut kelabu yang berputar sama sekali tidak membingungkannya. Juragan Gula itu tahu pasti bahwa lawannya yang berputar itu mengajukan senjatanya siap menggapai tubuhnya. Tetapi dengan ketajaman inderanya, maka Juragan Gula itu seakan-akan melihat ujung senjata lawannya yang berputar di sekelilingnya itu. Sejenak ketegangan telah mencekam Nyi Praworo dan Winih yang telah bebas dari lawan-lawan mereka melihat pertempuran itu dengan tegang. Sedangkan Manggada dan Laksono menjadi bingung apakah yang sebenarnya telah terjadi. Dalam pada itu, Juragan Gula yang berdiri di tengah-tengah pusaran sambil menundukkan kepalanya serta memejamkan matanya itu telah memusatkan nalar budinya pula. Sekali-sekali ujung tombaknya bergerak, bahkan sekali-sekali terdengar dentang senjata beradu. Tetapi Manggada dan Laksono tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Kabut kelabu yang berputar itu memang menghalangi penglihatannya, sehingga ia tidak melihat jelas apa yang terjadi. Bahkan menurut penglihatannya dalam keremangan cahaya oncor di kejauhan, di dalam pusaran itu tidak ada gerak sama sekali. Namun dalam puncak benturan kekuatan ilmu itu, tiba-tiba terdengar juragan gula itu berteriak, menghentak mengatasi segala suara dan hiruk-pikuk pertempuran, disusul oleh teriakan tertahan. Sementara itu pusaran yang melingkari juragan gula itu nampak bergejolak sesaat. Namun kemudian tubuh pemimpin perguruan Susuhing Angin itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Dengan tangkasnya orang itu meloncat bangkit, sementara juragan gula itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi jantung Manggada dan Laksono bagaikan terhenti berdetak. Ia melihat pemimpin perguruan Susuhing Angin itu terhuyung-huyung kembali dan akhirnya jatuh terguling. Sementara itu, juragan gula ini masih berdiri tegak dengan tombak yang merunduk di tangannya. Ujung tombak itu menjadi merah oleh darah. Sementara itu, darah nampak mengalir dari tubuh lawannya yang terbaring diam. Tetapi Nyi Praworo itu pun kemudian berdesis. Kiai, Mereka yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang sejenak. Namun Nyi Praworo pun kemudian berlari mendekati juragan gula yang kemudian jatuh berlutut pada sebelah lututnya. Bahkan kemudian ia harus berpegangan pada landaian tombaknya yang menjadi tegak di sisinya. Winih pun hampir saja berlari mendekati pula, namun langkahnya tertahan. Ia harus berada dekat dengan songsong yang masih saja dipegang oleh Laksono itu. Kiai Padmo, Desis Nyi Praworo. apakah Kiai terluka? Juragan gula itu menggeleng. Katanya, tidak Nyi. Aku hanya merasa sangat letih setelah aku menghentakkan segala tenaga dan kemampuanku. Mari Kiai, aku bantu Kiai menepi, Berkata Nyi Praworo. Tidak usah Nyi. Aku justru ingin melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang lain. Berkata juragan gula itu. Nyi Praworo termangu-mangu sejenak. Sementara itu, juragan gula itu justru telah duduk di tanah, sedangkan Nyi Praworo berdiri di sebelahnya. Nampaknya setelah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, juragan gula itu seakan-akan telah kehabisan tenaganya. Nyi Praworo memang tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang demikian, juragan gula itu memang menjadi lemah. Pada itu, selagi Nyi Praworo berdiri di sebelah juragan gula itu, ia memperhatikan pertempuran yang masih membakar halaman rumah yang besar itu. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu agaknya sudah dapat menguasai keadaan. Tetapi Ki Praworo sendiri masih bertempur dengan sengitnya melawan Kiai Windukusumo. Sedangkan Kiai Gumroh berhadapan langsung dengan saudara seperguruannya yang ternyata telah berkhianat, Kiai Kacar. Kiai Windukusumo yang telah pernah bertempur melawan Kiai Gumroh tetapi tidak tuntas, harus mengakui bahwa orang yang mengaku dirinya anak Kiai Gumroh itu juga berilmu tinggi. Karena itu, maka Kiai Windukusumo pun harus mengerahkan segenap kemampuannya. Meskipun demikian, orang yang bersenjata tombak itu masih belum dapat dikuasainya.
Nyi Praworo memang menjadi berdebar-debar menyaksikan pertempuran yang masih tersisa. Beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumroh yang telah menyelesaikan pertempuran di halaman itu bergeser perlahan-lahan mendekati arena itu. Dengan wajah yang tegang mereka melihat beberapa orang yang berilmu tinggi masih terlibat dalam pertempuran. Namun mereka tidak langsung dapat ikut memasuki arena, karena hal itu justru akan mengecewakan mereka yang sedang bertempur itu sendiri. Nampaknya Ki Praworo ingin menyelesaikan lawannya sendiri, apapun akibatnya. Pemimpin dari sekelompok orang yang menjadi landasan utama untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Sedangkan Kiai Gumroh yang bertempur melawan Kiai Kacar merupakan pertempuran di antara saudara seperguruan. Di lingkaran yang lain, Ki Pandi yang bongkok itu pun telah bertempur dengan sengitnya melawan orang yang sudah lama diburunya. Dalam keriuhan pertempuran itu, beberapa orang yang ada di halaman itu masih juga sempat mendengar aum harimau di luar dinding halaman. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, namun mereka sempat juga membayangkan beberapa orang yang melarikan diri dari halaman itu setelah bertemu dengan 2 ekor harimau di luar halaman. Sementara itu, Buto Ijo dan 3 orang saudara seperguruannya masih sibuk mengawasi orang-orang yang telah menyerahkan diri. Mereka yang menyerahkan diri itu telah dikumpulkan di tangga pendopo setelah mereka melepaskan senjata-senjata mereka. Nyi Praworo yang menyaksikan suaminya masih bertempur dengan garangnya itu menjadi sangat tegang. Bahkan Winih pun telah mengajak Manggada dan Laksono untuk lebih mendekat agar ia dapat melihat apa yang terjadi dengan ayahnya. Namun baik Nyi Praworo ataupun Winih yang tahu benar sifat Ki Praworo sama sekali tidak berani mencampuri pertempuran itu. Dalam ketegangan itu, mereka telah dikejutkan oleh umpatan kasar Kiai Kacar. Dengan serta-merta, Kiai Kacar itu meloncat beberapa langkah surut sambil memegangi pundaknya. Ternyata bahwa ujung tombak Kiai Gumroh itu telah berhasil menyentuh pundak orang itu. Kiai Kacar yang merasa jari-jarinya dihangati oleh darah di pundaknya itu menjadi semakin marah. Rasa-rasanya jantungnya telah membara membakar seisi dadanya. Namun Kiai Gumroh, saudara seperguruan Kiai Kacar, memiliki landasan ilmu yang sama, sehingga seakan-akan apa yang akan dilakukan oleh Kiai Kacar, Kiai Gumroh sudah mengetahuinya. Demikian pula sebaliknya. Bahkan tataran ilmu mereka yang meningkat selapis demi selapis, rasa-rasanya selalu membuat keseimbangan, sehingga sulit untuk menentukan siapakah yang akan menang dan kalah. Tetapi di tangan Kiai Gumroh tergenggam tombak pusaka perguruan mereka yang bahkan telah menyentuh pundak saudara seperguruannya itu. Meskipun di tangan Kiai Kacar juga tergenggam senjata pilihan, tetapi ternyata melihat pusaka perguruannya di tangan Kiai Gumroh, ketahanan jiwani Kiai Kacar tergoyahkan pula. Bagaimanapun juga, ada perasaan bersalah yang menyelinap di dalam rongga dadanya, karena ia telah berkhianat dengan memberikan beberapa keterangan tentang pusaka-pusaka itu yang nilainya sangat tinggi. Bukan saja sebagai barang warisan, tetapi karena pusaka-pusaka itu berlapis emas dan permata.
Namun sebenarnya Kiai Kajar telah menjadi kecewa ketika Panembahan itu menyatakan diri berhak atas pusaka itu pula. Bahkan Panembahan itulah yang akan membuat pusaka-pusaka itu tetap bertuah dengan mencucinya dengan darah yang masih mengalir di dalam jantung. Tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Ketika ia melihat pemimpin perguruan Susuhing angin terlempar jatuh dan tidak bergerak lagi, maka ia justru berpengharapan bahwa ia akan dapat memenuhi keinginannya. Jika Panembahan itu dapat dikalahkan pula oleh lawannya, maka ia akan menjadi orang utama yang dapat memiliki pusaka-pusaka itu. Saudara-saudara Kiai Gumroh yang hadir di halaman itu adalah saudara-saudara seperguruannya pula. Jika ia mampu mengalahkan Kiai Gumroh, seorang yang dianggap orang terpenting bersama-sama dengan dirinya sendiri dan juragan gula itu, maka saudara-saudara seperguruannya yang lain tentu akan tunduk pula kepadanya. Juragan gula itu sendiri nampaknya sudah menjadi sangat letih dan tidak berdaya. Yang kemudian harus dihancurkan adalah orang yang mengaku anak Kiai Gumroh itu bersama istrinya dan juga anak gadisnya. Setan! Geram Kiai Kajar. Mereka juga berilmu tinggi. Kenyataan-kenyataan itulah yang membuat hati Kiai Kajar kadang-kadang menjadi bimbang. Apalagi setiap kali ujung tombak di tangan Kiai Gumroh itu terayun di depan matanya. Pengaruh pusaka di tangan lawannya, kebimbangan dan kenyataan yang dihadapinya membuat perlawanan Kiai Kajar menjadi semakin goyah. Betapapun Kiai Kajar berusaha untuk tetap tegar dalam sikapnya, namun sepeletik kelemahan telah mewarnai hatinya pula. Ternyata kelemahannya itulah yang menentukan akhir dari perlawanannya. Meskipun Kiai Kajar itu telah berusaha menghalau kegelisahannya itu dengan teriakan-teriakan yang menghentak-hentak, namun pertahanannya menjadi semakin goyah. Itulah sebabnya ketika kedua saudara seperguruannya itu sampai ke puncak ilmu mereka, maka kegelisahan di hati Kiai Kajar itu telah berpengaruh pula. Baik Kiai Gumroh maupun Kiai Kajar dengan puncak ilmunya justru tidak lagi meloncat-loncat dan berputaran. Mereka berhadapan dengan senjata mereka yang merunduk. Serangan-serangan yang mereka lakukan tidak lagi menghentak-hentak susul menyusul. Pertempuran itu memang nampak menjadi semakin lamban, tetapi ketika senjata mereka beradu, maka bunga api telah berloncatan ke udara. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu mengerti betapa besarnya tenaga mereka masing-masing. Saudara-saudara seperguruan mereka yang sempat menyaksikan pertempuran itu menjadi sangat tegang. Bahkan jantung mereka terasa semakin cepat berdenyut ketika terdengar Kiai Kajar berteriak nyaring sambil mengayunkan senjatanya langsung mengarah ke kening Kiai Gumroh. Mereka melihat dan merasakan getar kekuatan tertinggi dari puncak ilmu perguruan mereka. Kiai Gumroh pun menyadari bahwa Kiai Kajar ingin dengan cepat mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, maka ia pun telah berada di puncak kemampuannya pula. Ketika ayunan senjata Kiai Kajar itu menyambar dengan kekuatan yang sangat besar, maka Kiai Gumroh tidak berusaha untuk menangkisnya, meskipun ia percaya akan kekuatan landaian tombaknya. Namun tenaga Kiai Kajar yang disertai dengan landasan ilmunya itu
mungkin akan dapat mematahkan landian tombak yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan lapisan emas dan permata. Karena itu, pada saat yang tepat, Kiai Gumroh telah bergeser selangkah, sehingga serangan yang dahsyat itu tidak mengenainya. Tetapi Kiai Kajar pun melihat sikap itu. Dengan cepat senjatanya yang terayun itu berputar. Untuk mengimbangi perubahan gerak senjatanya, Kiai Kajar telah bergeser ke samping. Tetapi jantungnya bergetar ketika ia melihat ujung tombak itu dengan cepat bergetar di depan dadanya. Ujung tombak yang dihormatinya sejak ia berada di perguruannya itu. Karena tombak itu adalah salah satu di antara lambang kebesaran guru dan perguruannya. Waktu yang sekejap itu ternyata telah menentukan. Pada saat ia bergeser ke samping itulah, maka ujung tombak itu tidak sekedar bergetar di depan dadanya, tetapi ujung tombak itu telah mematuk dadanya. Terdengar Kiai Kajar itu berteriak nyaring. Namun ketika Kiai Gumroh menarik tombaknya, maka Kiai Kajar itu pun terhuyung-huyung sejenak. Darah memancar dari lukanya sehingga membasahi pakaiannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.